Film bermula dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang bersiap-siap melakukan aktivitas paginya masing-masing. Di sana, seorang wanita parubaya bernama Annie sedang berbicara dengan suaminya yang bernama Peter. Peter membicarakan tentang niatnya membawa anak dari istri sebelumnya untuk tinggal bersama di rumah itu. Apalagi anaknya itu telah dikeluarkan dari sekolahnya karena memiliki banyak masalah. Walaupun sempat tak setuju, akhirnya Annie menerima dan menyetujui ide suaminya itu. Selanjutnya, Peter pun membawa anak lelakinya itu ke rumah. Ia bernama Gustav, dan Annie juga menyambutnya. Saat mau makan pagi, di sana anak perempuan Annie yang kembar dan masih bocah ternyata juga menyukai kedatangan Gustav di rumah itu. Mereka memberi hadiah pada Gustav sebagai ucapan selamat datang. Nah, beberapa hari kemudian, Annie mendatangi tempat perawatan dan bercerita tentang keluh kesahnya akan kehadiran Gustav di rumahnya. Wanita di sana juga merupakan saudara dari Annie, maka ia tak ragu untuk bercerita tentang keluarganya sendiri. Annie berharap bahwa Gustav bisa pindah lagi, namun ia tetap harus bisa menerima Gustav. Saat Annie pulang kerja, ia menemukan gantungan kunci yang merupakan hadiah dari si kembar pada Gustav. Ketika masuk dalam rumah, Annie pun langsung membereskan rumah yang cukup berantakan. Ia juga masuk ke kamar Gustav untuk beres-beres. Lalu si Gustav muncul dengan hanya mengenakan handuk saja. Annie pun mencoba basa-basi dengan membahas buku yang dibaca Gustav di kamarnya. Keesokan harinya, Annie melihat Gustav yang lagi berdebat dengan Peter, di mana Gustav ingin tinggal sendiri namun dilarang oleh Peter. Dan malam harinya, Annie pun meminta agar Peter memberi Gustav sedikit kebebasan agar ia tidak merasa dipenjara di rumahnya. Peter pun mengerti dan menyetujui hal itu. Besoknya, Annie yang baru pulang dari bekerja mendapati rumahnya sudah dibobol oleh perampok. Ia pun segera menelpon Peter dan polisi. Saat sedang berbicara dengan Peter, Gustav pun tiba. Ia menyuruh Gustav untuk memeriksa barangnya. Singkat cerita, Annie menemukan gantungan kunci di kantong celana Gustav. Gantungan kunci itu merupakan pemberian si kembar pada Gustav. Kemudian, Annie pun mulai mencurigai Gustav yang telah merampok rumahnya sendiri. Apalagi melihat bahwa gantungan kunci yang sempat ia temukan tiba-tiba berada di kantong celana Gustav. Ia pun menegur Gustav agar menjaga kelakuannya di rumah itu. Sampai saat Gustav pergi, ia terlihat mulai pusing dengan kelakuan Gustav. Namun, pikirannya mulai berubah saat ia melihat Gustav sangat baik dan akrab dengan si anak kembarnya. Dan pada malam harinya, Gustav datang dengan membawa seorang wanita bernama Amanda. Annie pun berkenalan dengan wanita itu. Selanjutnya, Gustav membawa Amanda ke kamarnya karena tidak ingin mengganggu Annie yang sedang sibuk mengerjakan laporan. Namun, Annie tidak bisa berkonsentrasi mendengar suara dari kamar Gustav yang berisik. Ditambah suara desahan-desahan enak yang sampai membuatnya sedikit terganggu. Dan saat hendak tidur, ia bercermin dan melihat tubuhnya sendiri. Mungkin ia berharap bahwa tubuh dan kulitnya masih kencang seperti Amanda. Keesokan harinya, karena sakne dengan suara desahan Amanda, Annie pun menyempatkan menggoda Peter untuk bermantap-mantap dengannya. Peter yang saat itu masih sibuk dengan laptopnya menolak bermantap-mantap. Namun, dengan kemampuan menggoda Annie, ia pun berhasil membuat Peter menurutinya dan melakukan mantap-mantap pria. Beberapa hari kemudian, Annie bersama si kembar dan Gustav sedang piknik di pinggir danau. Gustav pun mengajak Annie untuk ikut berenang bersamanya, dan dari sanalah mereka mulai akrab satu sama lain. Saat pulang ke rumah, si kembar sudah tidur dalam perjalanan. Annie dan Gustav melanjutkan minum-minum bersama sambil bercerita. Gustav menawarkan untuk memberi tato pada lengan Annie. Annie pun menerima hingga mereka makin akrab. Singkat cerita, Peter mengadakan pertemuan dengan teman-temannya. Annie yang merasa dicueki oleh Peter mulai memutarkan musik dan mengajak Peter berdansa. Namun karena sibuk dengan para tamu, Peter menolak. Karena benar-benar merasa jenuh, Annie berdiam diri di bawah rumah. Gustav yang saat itu akan keluar membeli rokok, diajak oleh Annie untuk pergi minum bersamanya. Mereka berdua pun saling mengobrol dan menjurus ke hal-hal pribadi. Tiba-tiba Gustav mendapat pesan dari Amanda. Hal itu membuatnya harus pergi. Sebelum pergi, Annie memberikan kecupan mesra pada Gustav. Besoknya, keluarga itu main petak umpet. Gustav dan Annie yang bersembunyi tak sengaja berada di tempat yang sama.
Gustav yang menyentuh tangan Annie membuat Annie merasa sedikit sakne. Namun Gustav segera pergi. Saat malam harinya, Annie yang lagi sakne menuju ke kamar Gustav dan langsung mengajaknya mantap-mantap. Sebagai pria jantan, tentu saja membuat Gustav tak akan menolak melakukan hal-hal enak. Setelah kejadian itu, Annie merasa enak sekaligus takut karena telah membuat hal yang tidak baik. Ia pun lalu membelikan Gustav sebuah komputer, bahkan memberitahukan ke suaminya bahwa ia telah membelikan Gustav komputer agar Gustav betah berada di rumah. Selanjutnya, Annie semakin hari semakin sakne. Ia pun mengajak Peter untuk bermantap-mantap. Namun kali ini, Annie melakukannya dengan cukup agresif hingga membuat Peter hampir kewalahan. Keesokan harinya, Annie mendapat pelanggan baru di kantornya. Ia pun dengan semangat menyelesaikan kasus pelanggannya. Dan malam harinya, ia melihat Gustav sangat baik dan dekat dengan si kembar. Hingga hal itu membuat Annie semakin sering memberi jatah pada Gustav. Bahkan saat si kembar sedang bermain game siang hari, mereka pun tetap bermantap-mantap. Namun saat itu, Peter tiba-tiba harus pulang cepat dari tempat kerjanya. Annie yang mendengar Peter masuk ke rumah, terpaksa menunda mantap-mantap untuk menyambut Peter yang pulang dari bekerja. Kemudian, Annie dan Gustav melanjutkan mantap-mantap di hutan. Singkat cerita, si kembar pun melangsungkan acara ulang tahunnya. Si kembar mendapat hadiah pistol air dan meminta Annie untuk mengambilkan air. Saat sedang mengambil air, Gustav tiba-tiba langsung menyosor dan mengecup Annie. Namun tanpa sengaja, saudari Annie melihat hal itu. Ia pun marah pada Gustav. Gustav yang tidak mendapat jatah kali itu, tiba-tiba memanjat pohon dan melempar buah dari atas pohon. Peter yang melihat hal itu meminta agar Gustav segera turun. Hingga tiba-tiba Gustav terjatuh dan pura-pura tak bisa berjalan. Meski hanya bercanda, hal itu membuat Peter marah besar padanya. Kemudian Annie pun berbicara dengan Gustav dan meminta untuk mengakhiri semuanya. Keesokan paginya, Annie yang habis olahraga berbicara dengan Peter. Peter menyampaikan idenya untuk membawa Gustav bersekolah di sebuah asrama. Annie pun setuju dengan hal itu. Malamnya, Peter pun langsung membawa Gustav pergi. Saat pulang dari mengantar Gustav, Peter menyampaikan perkataan Gustav bahwa Gustav telah melakukan hubungan mantap-mantap dengan Annie. Namun, Annie membantah tuduhan Peter dan mulai menangis. Dengan akting yang hebat, Annie pun segera membereskan barang-barangnya dan akan pergi dari rumah. Ia tidak terima dituduh oleh Peter seperti itu, padahal yang disampaikan Gustav adalah benar. Hal itu membuat Peter bingung tentang siapa yang harus dia percayai. Annie pun menjelaskan pada Peter bahwa Gustav lah yang telah merampok rumahnya sendiri. Namun karena kasihan pada Gustav, ia tidak melaporkannya pada polisi. Akhirnya Peter pun percaya pada Annie. Lalu Annie pun mencari recorder yang digunakan Gustav sebelumnya untuk mewawancarainya. Namun ia pun berhasil menghilangkan buktinya. Selanjutnya, Gustav dibawa ke rumah itu untuk membicarakan masalah sebelumnya. Gustav masih tetap mengakui bahwa ia telah bermantap-mantap dengan Annie. Namun, Annie berhasil memojokkannya dengan meminta bukti jika memang ia telah melakukan mantap-mantap dengannya. Karena tidak bisa memberikan bukti, Peter pun mulai percaya sama Annie, hingga membuat Gustav marah sejadi-jadinya. Keesokan harinya, Gustav mendatangi Annie di kantornya untuk meminta Annie jujur pada Peter. Namun, lagi-lagi Annie menolak hal itu, karena bisa saja itu menghancurkan semuanya. Ia meminta agar Gustav tidak macam-macam dan menjadi anak yang baik. Malam harinya, Gustav pun datang ke rumah sambil mengamuk memanggil ayahnya. Peter saat itu sedang tidur nyenyak, namun Gustav dihalangi oleh Annie untuk masuk ke rumah. Gustav yang saat itu masih mau kepada Annie langsung mencoba mengecup Annie. Akan tetapi, Annie mendorongnya dan langsung mengusirnya pergi dari sana. Beberapa waktu pun berlalu, Annie berulang tahun dan sedang mengadakan pesta di rumahnya. Terlihat Peter sedang mengangkat telepon dan berbicara dengan seseorang. Dan ternyata Peter mendapat telepon bahwa Gustav telah menghilang. Dan pagi harinya, Peter segera berangkat untuk mencari Gustav. Dan juga terlihat Annie yang tampak khawatir karena pernah mengusir Gustav. Saat Peter pulang ke rumah, ia pun menyampaikan kabar bahwa Gustav telah ditemukan tak bernyawa di tengah hutan dengan cuaca yang ekstrim. Hal itu membuat Gustav mati dalam keadaan membeku. Mereka berdua pun bersedih dengan kematian Gustav, terutama Annie yang sudah jahat menuduh dan memfitnah Gustav. Keesokan paginya, mereka berdua pun bersiap pergi ke pemakaman Gustav.
Dan sampai di sini, film pun selesai. Dari film ini, kita bisa melihat kehidupan dan hubungan yang tidak seharusnya terjadi. Sehingga membuat kita belajar agar lebih bisa mengendalikan nafsu diri. Nah, oke lur. Bagaimana menurut kalian film ini? Nah, jika kalian menyukai film yang bergenre seperti ini, tulis di kolom komentar.